Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Amiruddin beserta seluruh keluarganya, orang tua kita Bapak Ofid, Bapak Kasadi, serta seluruh para undangan majelis haul yang saya hormati. Malam hari ini kita diingetin dengan hal yang membuat manusia takut. Ada dua hal yang manusia takutin. Satu yaitu kematian. Yang kedua adalah kemiskinan. Jadi ada dua hal yang manusia takut. Yang pertama apa Pak? Yang pertama adalah kematian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai manusia, yang mana engkau lari dari kematian, pasti akan menjumpaimu. Malah kita disuruh untuk banyak-banyak ingat mati. Aktsiro dzikra min hadhimil lazzat. Disuruh sering-sering banyak-banyak mengingat yang memutuskan segala kenikmatan. Makan jeruk enak apa enggak? Enak. Satu, kalau udah mati udah nggak bisa. Makan semangka enak apa kagak? Kalau udah mati nggak bisa makan semangka lagi. Makan pisang enak apa kagak? Enak. Kalau udah mati nggak bisa makan pisang lagi. Maka dari itu disuruh ingat-ingat tuh. Kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau udah ingat mati nggak keluar-keluar rumah dulu dia. Kalau Rabi'atul Adawiyah, kalau dia ingat kematian, langsung ia gali lubang masuk ke dalamnya, ia baca Quran, ingat kalau suatu saat ia akan berada di dalam lubang. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, yang kedua, orang yang paling ia takuti adalah kemiskinan. Ya kan? Itu orang paling takut yang namanya miskin. Ya. Orang kan kalau kaya, duit banyak, enak apa kagak? Enak. Lagi ngaji, lagi tahlilan. Padahal dia nggak bisa, Fatihah juga kagak bisa, dipanggil, sini Pak, sini Pak. Suruh datang ke depan dia, duduknya. Dia kan sering nyumbang gitu ngomongnya. Tuh. Cakep apa kagak? Para bapak saudara sekalian yang saya hormati. Jadi kalau kita bicara kematian, nih almarhumah udah setahun nih. Kalau kata kita dia mati, betul nggak? Di rumahnya nggak ada. Di kelompok teman-temannya arisan nggak ada, tetapi ia hidup. Dari mana Pak Ustadz buktinya? Yang gampang banget nih. Kalau kita ziarah kubur dianjurin ngucapin salam, ya kan? Artinya kalau salam ada dia hidup. Kita ngasih undangan, ya kan, pintunya dikunci, kita ucapin salam karena kita yakin di dalam rumah orangnya ada dan masih hidup. Cuma Allah sayang sama kita.
Jawaban ahli-ahli kubur kita nggak dengar, ya kan? Coba umpamanya Bu Mujayana suaranya kedengeran sama Pak Amir, langsung Pak Amir yang lagi baca Yasinnya diapain? Lempar, lari terbirit-birit, sendalnya pada putus, bahasanya ngajok buah jarah lagi, begitu dah ya. Tapi ini alhamdulillah nggak kedengeran. Makanya haul itu punya 3 fungsi. Fungsi pertama, bagi orang yang meninggal senang dia, bahagia sudah. Ibstabsyaru, bahagia. Wazdad nuran wa israfa, bertambah mulia dan bercahaya. Tuh, banyak kan Pak Amir nih udah cakep Pak. Tahlilan 7 malam, bikin 40 hari, bikin 100, bikin haul, udah bagus ya. Emang cinta kepada istri yang meninggal duluan sunnah Rasul. Jadi cintai, ngingat istri kita yang duluan pergi, itu sunnah Rasul. Karena Nabi Muhammad SAW selalu ingat istrinya Siti Khadijah. Bahkan ngapain aja, motong kambing ada pahanya dikasih kepada temannya Siti Khadijah supaya ingat dengan Siti Khadijah. Yang kedua, makna buat keluarga. Nih terutama anak-anaknya dah ya. Dengan dia telah dulu meninggal, ada terus jalan bakti anak kepada orang tuanya. Ini kan kalau orang tuanya ridho, diurusin begini nih, jalan bahagia neng ya. Anaknya ada Pak Amir? Ada jalan bahagia ya. Jalan bahagia kita ngurusin orang tua, ya kan? Jangankan ama orang tua asli, ya kan? Ama ibu tiri juga kalau kita sayang, kita hormati, itu juga jalan bakti dan jalan surga kita itu, ya kan? Jadi jangan sampai umpamanya kita nikah lagi, kemudian anak kita sama istri yang baru kita benci, kesel, nggak boleh, ya. Sebab kenapa? Sebab sama posisinya, ngelukain hati ibu tiri sama juga melukai hati orang tua, gitu. Bahagiain hati ibu tiri sama juga bahagiain hati orang tua. Ya silakan dimakan Pak. Ya, nggak usah, nggak, saya biasa dah. Ya biasa saya mah. Ya, ntar tahu-tahu di motor saya penuh aja Pak. Ya, ya silakan Pak. Ini nggak ada teleponnya, nggak ada. Ya. Ya. Sama. Karena dikisahin nih, ya. Istrinya meninggal, bapaknya kawin lagi. Dari istri pertama anaknya udah gede-gede. Anaknya udah gede-gede, sama istri baru punya anak lagi kecil. Bapaknya meninggal, tinggal ibunya nih, ibu tiri sama anaknya yang baru dah. Abangnya sikapnya lain. Ya, lu kalau pengen dapat warisan jangan urusin malu, begitu ngomongnya tuh. Kalau lu urusin emak lu, gua agak bagi warisan gitu. Nih anaknya emang dari kecil ngaji, emang dari kecil dengar ceramah, ia tahu, ya kan? Ridallah fi ridal walidain, keriduan Allah bergantung kepada keriduan orang tua, ya kan? Wasuhtullah fi suhtil walidain, kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Birru abaikum tabirruna abnaikum, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, entar anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Paham anaknya. Biarin kata abang yang ngomong begitu, adeknya tetap ikutin agama, ngerawat ibunya. Ibunya nggak bisa jalan, dia urusin sampai akhir hayatnya. Abangnya kaya, emang warisan dicaplok semua.
adiknya susah, emang gak dapat apa-apa. Tiap malam dimimpiin mulu mau bapaknya. Tiap malam didatengin mulu. Ya kan? Dia bingung, mimpi apa bener nih ya? Dikata bohong tapi mimpi ini terus begitu. Ya kan? Inilah yang saya katakan, bahwasanya ada yang namanya pemberitahuan ilham yang model begitu tuh. Biasanya yang model-model begitu orang tuanya orang soleh biasanya. Ngasih petunjuk kepada anaknya melalui mimpi yang baik. Dicari dah sesuai dengan amal mimpi orang tuanya, kebetulan dekat rumahnya di bawah pohon dikasih unjuk digali itu. Bener ada duit nggak banyak, duitnya 50.000 doang. 50.000 dibuka lagi ada cepaian 150.000 ada. Ya. 150.000 kata bini nih, yang laki-laki ini nih, dari ibu yang berbeda, buat apaan bang kalau warisan segini mah? Ya, mendingan abang minta ke abang no. Yang lain no udah kaya-kaya no. Ya udah biarin neng dah. Sekarang kita nggak ada lauk, kita pengen dah mecat gabus. Ya kan? Kita beli dah. Entah kalau masih kurang kita beli ikan-ikan laut yang gede-gede, kita makan enak hari ini gitu. Sederhana omongannya. Lalu terpikir olehnya ikan. Pergi aja dia ke pasar, dia beli ikan, dibawa ke rumahnya, dipotong tuh ikan, dibelah-belah. Di dalamnya ada mutiara. Ada intan di dalamnya. Inilah yang menyebabkan anak itu hidupnya menjadi kaya raya, sementara abangnya udah mulai jatuh miskin. Sebab ngapain tuh? Sebab apa Pak? Ngurusin ibu bapaknya. Makanya dalam sebuah kisah lain tuh ada, ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah ya, di Bukit Tursina, ia bertanya, ya Allah, siapakah tetanggaku di dunia? Ya kan? Apa tetanggaku di surga gitu? Tolong kasih tahu. Ya kan, tetanggaku nanti di surga itu siapa? Maka Allah berikan satu nama, yang mana dari nama itu Nabi Musa nyari tuh, ya kan, nama yang lengkap dengan alamatnya. Didatengin, dia lihat orangnya kok begitu amat ya, ya kan, dia ucapin salam, jawabnya ogah-ogahan, assalamualaikum, salam, gitu. Dia intip, nih orang siapa kok penghuni surga begini modelnya. Ternyata tuh orang lagi bawa-bawa babi Pak. Babi diurusin, babi dimandiin, habis mandi dielapin, habis dilapin dijemur, habis jemur dikasih makan, ngasihnya juga sopan tuh. Nabi Musa liatin dari awal, kok begini tetangga saya di surga nanti. Biarin dah. Ngucapin salam lagi. Assalamualaikum. Jawabnya ogah-ogahan. Waalaikumsalam. Nggak mau nyamperin. Kirain udah selesai. Gendong babi lagi yang lain, yang gede banget lagi. Gede. Kayak tadi. Dimandiin, dielapin, dijemur, dirapihin, disiapin makanan, sopan lagi ngasih makanannya. Abis rapi semuanya, baru nemuin Nabi Musa alaihissalam. Kata orang ini, ada apa ya Nabi Allah? Kamu orang Islam bukan? Islam. Kan kagak boleh ngerawatin babi mah. Wahai Nabi Musa alaihissalam, kedua babi itu adalah orang tuaku, yang paling kecil yang betina itu yang biang ibuku, yang besaran lagi bapakku. Dua-duanya terkutuk karena melakukan dosa besar sehingga wujudnya dirubah menjadi babi itu. Terus dia lanjutin, ya kan, biarin orang tuaku begitu berbuat dosa dikutuk jadi babi, ini mah urusan dia sama Allah. Betul apa kagak?
Dia begitu mah urusan dia sama Allah, sementara kewajibanku sebagai anak haruslah berbuat baik kepada orang tua. Tuh. Sekarang kita kan lain, Pak, kadang-kadang. Ya kan? Lihat orang tua kita ogah ibadah, kita lain. Enggak, orang tua begitu dihormatin, begitu. Ya kan? Kadang-kadang orang tua kita kawin lagi. Orang tua begitu, kawin mulu. Gitu. Agak boleh. Sebab urusan dia demikian, urusan dia sama Allah. Dan kewajiban kita tetap berbuat baik kepada orang. Kalau kita berbuat baik, Allah yang balasnya nanti. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, ini almarhum udah enak, udah. Ya kan? Bahkan temennya udah banyak, Pak. Saya lihat di keluarganya aja udah 18 nih. Wah, udah nggak iseng udah. Paling tinggal nungguin Pak Amir. Ya. Tapi semua juga bakal nyusul. Betul, Pak? Betul. Kalau saya perkirakan, Pak nih, Pak, RT 3 bersebelahan-sebelahan. Ya, Pak Opit ya? Ya. Bahkan di sono nanti di Pedurenan. Ya kan? Tuh, Pak Opit RT lagi sono. Ya Allah. Pak, keadaannya nanti beda-beda. Keadaan di sono beda-beda, tempatnya sama, bentuknya sama, tetapi di dalamnya itu bergantung amal dah. Ya kan? Maka mumpung lagi hidup, ya kan? Bab kalau mukmin al-mautu rahatun lil mukminin, kematian itu istirahat. Dari apa istirahatnya? Dari ibadah. Minal aza, dari penyakit. Jadi orang kalau udah mati istirahat. Udah nggak sholat lagi, udah nggak puasa lagi, udah nggak haji, udah nggak kurban, udah nggak silaturahim, udah nggak tahlilan tuh. Udah nggak semua udah. Makanya rohatun, istirahat. Maka mumpung lagi hidup, ayo dah sholat. Mumpung lagi hidup, ayo dah ngaji. Mumpung lagi hidup, silaturahim kayak model begini. Mumpung lagi hidup, banyak-banyak sodakoh. Sebab kalau udah mati nggak bisa. Kan ada pantun itu, ya kan? Asem kandis, asem gelugur, kedua asem beriang-riang, badan menangis di dalam kubur, ingat diri nggak sembahyang. Tuh, ya Allah. Ya. Minal aza, dari penyakit. Penyakit kan banyak banget di dunia, betul nggak? Ada penyakit asam apa? Asam gula ya. Ada penyakit stroke ya kan? Ada penyakit kencing pahit ya. Banyak lah. Ya Allah, ntar kalau udah mati selesai. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang disebut ummatun marhumah, umat yang Allah sayangin. Artinya umat yang Allah sayangin masih bisa kita bantuin saudara kita yang meninggal lebih dulu tuh. Jadi masih ada harapan besar, ya kan? Bagi orang-orang yang meninggal itu bantuan dari kita nih yang masih hidup. Salah satunya doa istighfar kayak model begini. Ya. Jadi jangan dikira orang yang mati nggak ada hubungan sama orang hidup, ada. Satu contohnya adalah dalam sholat jenazah kan bacaannya ada Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada hubungannya tuh. Kalau yang nyolatin lebih dari 40 orang, insya Allah Allah akan berikan syafaat kepada jenazah itu. Tuh masih ada hubungannya. Kalau yang nyolatin 3 saf barisan sholat jenazah, faqad aujaba, sungguh diijabah, sungguh akan masuk surga jenazah itu tuh. Jadi masih ada hubungannya antara orang hidup dan orang yang mati. Utangnya belum dibayar, maka si mayit rohnya masih menggantung. Berarti masih ada hubungannya antara orang hidup sama orang yang mati. Kita
kita, amal kita yang masih hidup, anak-anaknya, keluarganya dilaporin Pak sama orang tua kita yang meninggal duluan. Tu'radul a'mal, amalnya akan diperlihatkan. Ya kan? Ilal anbiya wal ummahat, kepada para nabi dan ibu-ibu kita, wal aba dan bapak-bapak kita, yaumal khamis, pada hari Kamis. Apabila amal-amal kita baik. Ya kan, ada sholat, ada baca salawat, ada berzikir, ada sodakoh, silaturahmi, yajdadu nuraw wa isrofa, orang tua kita tambah mulia dan bercahaya. Maka kata Rasulullah SAW, wattaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu, karena ada hubungannya antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Anak berbuat kebaikan, orang tua kecipratan pahala. Anak hafal Quran, orang tuanya dapat mahkota nanti di surga. Anak meninggal pada usia bayi, belum ada dosa, nggak mau dia masuk surga sebelum orang tuanya di dunia. Nanti ketika mati dimasukkan ke surga. Jadi ada hubungannya antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, ini pelajaran buat kita. Bu Muzayana belum begitu tua banget, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumahnya masih ada tegak berdiri, tapi dia telah mendahului keluarga yang lain. Hidup pilihannya cuma dua Pak, mau ditinggalin apa ninggalin, itu doang udah. Apakah kita mau ninggalin anak istri kita, berarti kita duluan, atau kita ditinggalin, itu doang udah. Ya, yang jelas wa yabqa wajhu rabbika dzul zalali wal ikram, yang kekal cuma Allah Subhanahu, kita akan binasa. Maka dari itu modal yang kita punya apa? Umur. Ya, jangan sia-siain umur yang ada juga waktu buat Allah dan Rasulnya, buat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita nanti mati nggak bawa amal, apalagi ketika kita mati orang nggak merasa kehilangan kita. Na'udzubillahi min, banyak contohnya meninggal biasa aja, anak kecil pada main bola, seakan-akan nggak kehilangan kita. Maka yang kita baguskan adalah ayo dah berbuat baik kepada siapapun, sehingga kita ketika kita meninggalkan mereka, kita meninggalkan kenangan-kenangan yang manis buat generasi di belakang kita. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.